pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, janganlah aku, kuatkanlah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami muliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, karena Engkau akan berbicara kepada kami lewat firman. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan urapi,
menjadi sukacita bagi jemaat. Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara, jemaat yang saya kasihi, baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai dengan 23, kita ikuti bersama-sama. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, Tuhan mengetahui isi hatimu. Itu tema kita. Benarkah Tuhan mengetahui isi hati kita? Dari mana Tuhan tahu isi hati kita? Nah, inilah Ibu Bapak Saudara, kemahakuasaan Tuhan. Memang di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apapun, setebal apapun tembok, itu tidak bisa menghalangi pandangan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilihat mata manusia, itu semua terang benderang di mata Tuhan. Bahkan kata-kata yang belum terucap, Tuhan tahu. Saya memikirkan sesuatu, Tuhan tahu. Baik itu pikiran yang benar atau pikiran yang tidak benar, semua Tuhan tahu. Nah, oleh karena itu, tema kita ini sebenarnya sangat menggugah, sekaligus menggugat kita. Kita digugat, ya. Jadi tidak sekedar digugah, tapi juga digugat bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang sangat lemah, sangat terbatas di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segala sesuatu ini. Nah, sekarang lewat perikop ini, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita?
Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh munafik dalam hidup ini. Tidak boleh. Tuhan sangat benci dengan kemunafikan. Tuhan sangat benci dengan kepura-puraan, kamuflase. Tuhan itu mau keikhlasan, kejujuran, keterbukaan, transparansi, jujur. Tuhan itu inginkan dari kita. Tuhan tidak mau seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya kan, yang sehari-harinya bekerja di Bait Allah, berbicara tentang firman Allah. Tapi orang-orang ini menurut Yesus sangat munafik, penuh kebohongan, penuh kepura-puraan. Buat apa? Namanya begitu indah, namanya begitu bagus, jabatannya begitu bagus, tetapi nama itu tidak menunjukkan siapa dia sebenarnya. Nah ini dia. Padahal kan nama jabatan itu sebenarnya harus menunjukkan isinya apa. Ahli Taurat, tapi munafik. Coba gimana itu ya? Saya juga bingung kok bisa begitu. Di mana kemunafikan orang ini? Nah inilah Ibu Bapak Saudara, kita harus melihat nas ini sebenarnya dari atas ya. Nas ini dari atas, dari ayat sebelumnya. Yesus mengkritik perilaku orang-orang Farisi, orang-orang atau ahli Taurat, karena menurut Yesus ada yang tidak benar di sana. Mereka di satu sisi begitu mengagungkan tradisi atau ada istiadat, diagungkan. Tapi firman Tuhan jadi tersisih, digeser. Mestinya kan firman Tuhan itu di atas semua. Kalaupun ada aturan-aturan lain, biarlah firman itu yang menerangi semua yang di bawah. Ini tradisi adat di atas, firman di bawah. Itu gimana terbalik? Tuhan nggak mau. Jangan sampai posisi firman Tuhan diabaikan, digeser atau diturunkan. Firman Tuhan itulah satu-satunya sumber utama segala kebenaran. Firman itulah yang menerangi semua. Nah, Ibu Bapak Saudara, betul bahwa bangsa Israel itu sejak dulu ya sangat tekun menerapkan tradisi. Tradisi ini atau adat istiadat ini dari mana? Ya memang bersumber dari hukum Taurat itu juga. Hukum Taurat, hukum Tuhan kan 10. Ada 10 itu, hukum pertama sampai 10. Mereka ciptakan lagi peraturan-peraturan dari sini. Bayangkan sampai 613 peraturan coba. Memang maksudnya baik, ya, supaya hukum Taurat ini dijalankan. Tetapi sesuatu yang aneh adalah di dalam peraturan ini ada sanksi. Ada sanksi yang diterapkan jika tidak dilakukan. Misalnya hukum keempat, hukum pertama, kedua, keempat itu bicara kekudusan ya. Bicara kekudusan. Jadi supaya bangsa Israel kudus, dibuatlah peraturan atau tradisi dari situ. Kalau mau makan
Harus cuci tangan dulu. Ya memang biasa ya, orang Batak juga kalau mau makan cuci tangan. Apalagi masa pandemi ini kan harus cuci tangan kan begitu. Tadi saya juga di bawah langsung disemprot. Jadi apakah ini salah cuci tangan? Benar. Ya, itu benar. Baguslah memang cuci tangan. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa peraturan ini justru dipakai sebagai alat menghakimi orang, kan begitu. Ini enggak benar. Peraturan itu jangan menghalangi orang bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Enggak boleh. Mestinya apapun aturan yang ada di dunia ini, itu semua membawa umat semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Ini bukan jadi menjauhkan. Jadi mereka cuci tangan gara-gara apa? Takut disangsi. Ya kalau saya melakukan satu aturan karena takut disangsi, wah ini gimana ya? Udah nggak benar itu. Nah ibu bapak saudara, seperti kita lah. Kita bayar pajak. Ya kita lakukan jangan karena takut. Memang karena itulah kewajiban kita selaku warga negara. Kita harus mendukung pembangunan ini. Kita membayar iuran di gereja, persembahan, bukan karena takut. Buat apa? Apa hasilnya kalau kita lakukan itu dengan motivasi takut? Gak guna. Jadi Tuhan mau seperti ini. Tuhan mau orang melakukan sesuatu itu dari keikhlasan. Makanya murid-murid, nah ini protes mereka kan. Orang Farisi, ahli Taurat protes kepada Yesus. Mereka datang dari Yerusalem ke Galilea. Berapa kilometer itu jauhnya? 150 kilometer. Hanya untuk protes kepada Yesus. Kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Di sini dikatakan makan dengan tangan najis. Bayangkan, hanya gara-gara tidak cuci tangan, murid-murid dikatakan najis. Istilah najis ini kan aduh luar biasa loh. Maksudnya najis itu kotor, cemar, penuh aib. Gimana itu? 150 kilometer mereka jumpa Yesus di Galilea. Hanya untuk bilang itu, supaya Yesus menegur murid-muridnya. Murid-muridmu enggak benar. Masa makan tidak cuci tangan? Makan di sini bukan seperti kita makan nasi ya. Kalau orang Yahudi kan makan roti. Ya, beda kalau makan nasi kan begini tangan kita kan. Makan roti ya begini, pegang gini. Cuma 2 jari aja cukup. Dikatakan najis gara-gara itu. Enak enggak Bapak Ibu kalau dikatakan najis, kau najis? Memang enggak begitu familiar ya istilah ini bagi orang Kristen. Tapi bagi sebelah kita ini, wah, kalau udah dikatakan najis, wah, udah enggak ketulungan. Tapi apa kata Yesus menjawab itu? Wah, kamu orang-orang munafik. 150 kilometer. Ya, enggak ada pesawat waktu itu. Naik apa? Ya, naik kuda lah, naik keledai. Hanya untuk bilang itu. Betapa pentingnya aturan ini. Jangan sampai dilanggar. Nah, ibu bapak saudara. Apakah gara-gara tidak cuci tangan, maka murid-murid tidak bisa bersekutu dengan Allah? Nah ini ibu bapak yang mau diluruskan. Yang membuat seseorang itu najis bukan apa yang masuk ke dalam dirinya.
Tapi yang membuat seseorang najis adalah apa yang keluar dari hatinya. Jadi masa gara-gara nggak cuci tangan jadi najis? Dari mana itu aturannya? Ibu bapak saudara, lewat firman ini saya kira jelas tadi, semua makanan itu halal. Tidak ada haram-haram bagi kita. Jadi orang Israel di Alkitab Perjanjian Lama banyak kok makanan haram. Ingat, itu hanya untuk orang Israel. Karena dulu kan bercampurnya manusia ini. Jadi supaya Tuhan itu tahu bahwa memang bangsa Israel ini mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Dibuatlah aturan itu haram. Hanya mau melihat apakah bangsa ini taat. Kan begitu ya. Nah, sehingga pada zaman Yesus Perjanjian Baru ini aturan udah nggak berlaku. Yesus sendiri ya kok yang bilang semua makanan itu halal. Halal maksudnya baik, bisa dimakan. Ya tapi jangan jadi sembarangan kita kan begitu ya. Sama seperti masa pandemi ini. Wah, saya kan pendeta. Gak apa-apa dong, nggak pakai masker pun gak apa-apa. Jangan mencobai Tuhan. Iya, pendeta pun harus ikut aturan kan begitu ya. Pakai masker ya, inilah buktinya kan berkhotbah pun jadi harus pakai masker. Gak apa-apa, memang begitulah. Nah, ibu bapak saudara yang saya kasihi. Jadi yang membuat kita najis bukan dari apa yang masuk ke dalam diri kita. Bukan dari apa yang kita makan. Tapi dari apa yang keluar dari mulut inilah. Mengata-ngatai orang, menggosip orang ya. Iri hati, cemburu, itu yang membuat kita jadi kotor. Jadi kalaupun pikiran kotor itu belum terucap, Tuhan tahu semua itu yang mau disampaikan. Jangan pernah isi hatimu dengan hal-hal kotor. Jangan pernah. Biarlah hatimu penuh dengan pikiran-pikiran yang baik, firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti orang Farisi ahli Taurat. Di hatinya selalu ingin menjebak orang, kapan dia salah, supaya peraturan ini berjalan, kan begitu ya. Nah, ibu bapak saudara, kita harus hidup dengan kejujuran, keikhlasan. Tuhan tidak menilai kita dari jumlah yang kita berikan, ya. Tapi Tuhan selalu melihat kita, apakah hati kita ini jujur bersih. Itu saja sebenarnya. Nah, bagaimana supaya hati ini tetap bersih, jujur, ikhlas? Nah, jangan sampai dia kosong dengan hal-hal dunia ini, jangan. Makanya orang Kristen selalu diajak membaca firman Tuhan. Makanya di almanak kita itu ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Itu dibuat supaya ada pedoman bagi jemaat. Tapi kita lakukankah itu? Berapa ayat yang Bapak Ibu baca setiap hari? Banyak juga orang Kristen, dia hanya buka Alkitab sekali seminggu. Ya kan? Hanya ketika ibadah. Makanya 10 tahun Alkitabnya masih baru terus. Masih baru. Karena memang jarang dibuka. Kalau memang sering dibuka, judulnya pun hilang itu. Nah, itulah realita. Tuhan mau supaya hati kita ini bersih. Ketika hati bersih, wah, pikiran pun sehat, kan begitu ya. Gak aneh-aneh.
Jadi Tuhan mau jangan kita mengikuti pola orang Farisi ahli Taurat ini. Karena Ibu Bapak Saudara, di dalam kehidupan ini begitu banyak ya, semua suku punya tradisi. Orang Batak ada tradisi enggak? Ada. Misalnya saya sering juga lihat, saya pernah tanya jemaat, ini jauh udah lama ya, udah lama. Itu minggu lalu dari mana? Enggak datang gereja, saya tanya gitu. Apa jawab mereka? Ya gitulah Mang, hula-hula kami datang. Datang katanya, hula-hulanya. Jadi ya harus dilayani lah hula-hula ini kan begitu ya. Hula-hula ini pun selalu datang hari Minggu ya, itulah susahnya kan. Padahal banyak, ada hari Senin, ada hari apa. Selalu hari Minggu dipilihnya. Nah, gara-gara hula-hula mereka enggak beribadah. Ini gimana ini? Ibu Bapak, menurut Bapak Ibu gimana ini? Karena tradisi ini juga harus kita terangi dengan firman. Jangan sampai menyamakan tradisi dengan firman Tuhan. Bahkan orang Batak ada keyakinannya hula-hula membawa berkat. Benar gak? Bahkan ada pernah saya bilang, pasu-pasu nih hula-hula sebola langit. Wah, gimana itu ya, sebola langit, separuh langit katanya. Berkat dari hula-hula itu. Jadi kalau nggak dilayani dengan baik hula-hulanya, kehilangan berkat separuh langit. Emang hula-hula bisa memberi berkat? Saya juga hula-hula kan, di boru saya. Saya nggak bisa ngasih berkat sama dia. Karena berkat itu hanya berasal dari Tuhan. Kan begitu. Nah jadi hula-hula jadi diposisikan selalu begitu tinggi. Nah ini satu. Nah Ibu Bapak Saudara, masih banyak hal lain. Masih banyak. Misalnya di daerah-daerah Kristen misalnya ya, seperti di Papua juga saya kira habis ada, di Afrika, Kristen mereka. Tapi tradisi mereka membolehkan apa? Misalnya poligami. Udah Kristen masih poligami, coba gimana itu? Tradisi itu begitu kuat. Mestinya firman Tuhan sudah harus merombak ini. Hal-hal seperti itu Ibu Bapak. Jangan. Kalau ziarah itu kan tradisi. Boleh enggak ziarah? Boleh. Tapi ketika ziarah jangan lagi di situ meraung-raung. Berdoa aja cukup. Yang didoakan pun bukan lagi yang sudah meninggal itu, enggak ada hubungan kita dengan itu. Yang kita doakan adalah kita yang masih hidup. Jadi jangan aneh-aneh. Saya pernah juga lihat waktu mengubur orang meninggal, setelah ditutup, lalu diambil satu kayu, ya sekitar 1 meter, ditancapkan dia di makam itu, lalu ujung kayu itu dibelah. Lalu setelah dibelah dimasukin 1 batang rokok. Setelah itu dinyalakan. Namanya juga tempat pekuburan kan terbuka, angin datang. Karena angin bertiup makin banyak asapnya apa ini? Wah, udah diisap katanya coba. Ini tradisi yang udah nggak benar begitu ya di dalam kekristenan ini. Kenapa harus terus dipelihara hal-hal seperti itu? Bahkan ada yang kasih garam. Di peti itu dikasih garam. Loh kenapa kasih garam? Emang mau dipanggang? Saya bilang. Supaya enggak cepat busuk, Amang. Loh.
Ini tradisi udah nggak benar. Itu harus kita luruskan. Tuhan nggak melihat itu ya. Tuhan lebih melihat ke hati kita. Nah inilah ibu bapak saudara, di masa pandemi ini ya kita harus semakin lebih jujur lah. Ya, semakin lebih jujur. Aku agak ragu juga ini, masa pandemi dengan segala perubahan yang dibawanya menjadi satu mengkondisikan orang semakin nyaman di situasi itu. Aku agak takut juga ini nanti setelah pandemi masih datang nggak orang ke gereja? Kan itu pertanyaan kita. Emang ibadah live streaming ini bagus? Wah bagus kali kan? Dari rumah boleh. Nah tapi artinya ibu bapak saudara, kita harus lebih terbukalah di hadapan Tuhan. Dalam membangun komunikasi, dalam bersahabat, dalam keluarga harus semakin lebih. Nah itu yang Tuhan inginkan. Apapun situasi yang terjadi saat ini, sesulit apapun ini, mestinya ini semakin mengarahkan kita lebih kepada kejujuran keikhlasan ini. Ada banyak gereja pada masa pandemi ini persembahannya naik 2 kali lipat. Ya puji Tuhan lah kan begitu ya. Itu bagus memang. Tapi setelah pandemi pun mestinya harus seperti itu terus. Jangan jadi kurang. Ibu bapak saudara, Tuhan Yesus di sini menyebutkan membuat seseorang najis. Saya bacakan lagi. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakah, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal, keras kepala maksudnya bebal. Udah dibilangin nggak ngerti-ngerti juga, nggak mau melakukan. Inilah yang membuat orang najis. Masih adakah pikiran-pikiran seperti itu di dalam diri kita? Selama itu ada, kita masih dikategorikan sebagai najis menurut Tuhan. Tetapi ketika ini semua terbuang dari diri kita, gak ada di dalam hati kita seperti itu. Hanya kebaikan. Nah itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah ibu bapak saudara, sebenarnya sangat sederhana yang Tuhan minta. Gak macam-macam. Ketika kita semakin jujur, semakin ikhlas, disitulah berkat Tuhan semakin nyata. Sebagai apapun kita. Sebagai apapun kita. Ya, tradisi itu jangan menghalangi kita kepada Tuhan. Peraturan-peraturan yang ada itu jangan menghalangi ya persekutuan kita di gereja. Karena gereja pun kadang udah mau terjebak ke sini. Begitu banyak peraturan-peraturan di gereja, justru Tuhan pun susah lewat dibuatnya. Coba. Nah itu enggak benar itu. Peraturan itu baik, ya. Tapi kebaikan peraturan, ya itulah. Ya seperti rambu-rambu lalu lintas, bagus kayak itu, bagus sekali. Supaya tertib, kan begitu ya. Tapi jangan rambu-rambu membuat kita jadi enggak bisa lewat. Itu maksudnya. Ya, gereja pun harus seperti itu. Jangan seperti agama Yahudi yang penuh peraturan sehingga mereka terjebak di dalam dosa. Gereja itu rumah Tuhan. Gereja itu penuh dengan keikhlasan. Makanya di gereja banyak dilakukan diakonia, pengajaran, pembinaan. Nah itulah tugas kita Ibu Bapak Saudara. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan lewat firman ini setidaknya menggugah kita, sekaligus menggugat supaya kita semakin lebih baik ke depannya.
Amin Ibu Bapak Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu semakin membaharui kami. Ajarlah kami semua untuk semakin memahami apa yang Tuhan inginkan. Kami tidak menyalahkan ada istiadat, karena banyak juga nilai-nilai yang baik di sana. Tetapi biarlah tradisi dan adat kebiasaan tidak meminggirkan firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami semua umat yang Engkau kasihi semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah hati kami semua semakin penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga berkat Tuhan boleh terus-menerus berkelanjutan di dalam hidup kami. Terberkati jemaat-Mu GKP Rawamangun ini. Terberkati seluruh program pelayanan di sini. Berkati para majelis, penatua, Bapak Pendeta, dan seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat, Dialah sumber
Shalom. Mewakili Majelis GKPI Jemaat Khusus Rawamangun, kami menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bagi jemaat semua, baik yang hadir secara tatap muka di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah. Secara khusus, kami juga menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali ikut beribadah di jemaat ini. Selamat bersekutu di GKPI Jemaat Khusus Rawamangun. Kami merindukan kehadiran saudara-saudari dalam ibadah-ibadah minggu selanjutnya. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yang pertama, dompet peduli kasih. Majelis GKPI Jemaat Khusus Rawamangun mengundang semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam mendukung program dompet peduli kasih. Sebagaimana dapat kita lihat dalam layar monitor, saldo dana DPK per tanggal 28 Agustus itu sebesar Rp24.158.825. Mari kita wujudkan kepedulian kita bagi sesama melalui program dompet peduli kasih ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, ibadah umum sehubungan dengan Inmendagri nomor 35 tertanggal 24 Agustus 2021, di mana jumlah jemaat yang dapat hadir di tempat ibadah adalah maksimal 50 orang. Maka jadwal ibadah minggu ditetapkan sebagai berikut. Minggu hari ini tanggal 29 Agustus, ibadah kita laksanakan 1 kali secara tatap muka dan live streaming, yang kehadirannya sudah kita atur per lingkungan 3 orang. Kemudian yang kedua, Minggu tanggal 5 September, ibadah kita laksanakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 7, ibadah umum secara tatap muka. Yang kedua pukul 10, ibadah umum secara tatap muka dan live streaming. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Yang ketiga, kelas katekisasi. Pembelajaran kelas katekisasi hari ini, tanggal 29 Agustus, sudah dilaksanakan pukul 7 secara tatap muka. Dihimbau kepada semua anak katekumen agar mengikuti pelajaran serta mengikuti ibadah minggu setelah pembelajaran. Yang keempat, sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari ini, tanggal 29 Agustus, dilaksanakan via daring yang sudah dibagikan melalui grup anak sekolah minggu. Ibadah terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas kecil, tanggung, remaja dimulai jam 8, kemudian ibadah kelas bermain dan kecil dilaksanakan pukul 9.30 WIB. Bagian B-nya, sermon guru sekolah minggu. Sermon guru sekolah minggu akan dilaksanakan secara reguler setiap hari Kamis pukul 18.15 WIB sampai 19.15 secara online. Dihimbau kepada guru sekolah minggu untuk mengikuti sermon ini. Yang bagian C, Badan Kerjasama BKS Guru Sekolah Minggu tingkat sinode akan meresmikan atau launching situs web Sekolah Minggu GKPI, yaitu www.puspesgkpigsm.com pada tanggal 6 September 2021. Situs tersebut merupakan media informasi seputar pelayanan sekolah minggu GKPI untuk anak sekolah minggu, para orang tua, guru sekolah minggu, dan terkait lainnya. Yang kelima, doa bersama dan kebaktian lingkungan. Majelis Jemaat mengundang semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam kebaktian lingkungan dan doa bersama yang akan dilaksanakan minggu ini dengan jadwal sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam monitor, kebaktian lingkungan, grup lingkungan itu mulai dari hari Senin, lingkungan 1, 3, dan 4 dimulai pukul 19, hari Selasa tanggal 31 itu lingkungan 2, lingkungan 6, lingkungan 7, dan lingkungan 10. Kemudian hari Rabu, tanggal 1 September itu
dari lingkungan 5, 8, 9, dan 11 yang semuanya dimulai dari pukul 19. Bagian B-nya doa bersama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 September. Doa bersama majelis dengan seksi pria akan dimulai pukul 19.30 WIB. Kemudian untuk hari Sabtu tanggal 4 September ibadah khusus pemuda-pemudi dan remaja dimulai pukul 19. Jadwal ini akan mulai berlaku Sabtu 11 September 2021. Zoom link untuk semua kebaktian grup di lingkungan dan doa bersama akan disampaikan melalui penatua lingkungan masing-masing. Yang keenam, anggota jemaat bimbingan warta kedua telah diterima menjadi anggota GKPI Jemaat Khusus Rawamangun sebagai jemaat bimbingan, yaitu Saudari Ola Cici Rianti Bogar yang beralamat di apartemen Signature Park Grand, Jalan MT Haryono, Kafling 20, Kelurahan Keramat Jati, Jakarta Timur, dengan nomor anggota 1121, masuk ke lingkungan 9. Segenap majelis dan warga jemaat menyambut jemaat bimbingan dengan sukacita. Selamat bersekutu di GKPI Rawamangun. Yang ketujuh, baptisan kudus. Jemaat kita akan melayankan baptisan kudus dalam ibadah pukul 10 minggu depan tanggal 5 September 2021. Bagi jemaat yang berkehendak untuk membawa putra ataupun putrinya untuk dibaptis agar mendaftarkan melalui penatua lingkungan masing-masing dengan memberikan akte kelahiran. Pendaftaran ditutup pada hari Minggu ini 29 Agustus 2021. Yang kedelapan, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan yang diberi nama Mosa Brela Mora Sialagan. Kepada keluarga Mikael Sialagan, Ibu Wulandari Boru Pangaribuan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Rumah Sakit Firdaus Koja, Jakarta Utara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga atas berkat Tuhan ini. Yang kesembilan, MUPEL atau Musyawarah Pelayanan BKS Seksi Pria. Seksi Pria GKPI Jemaat Khusus Rawamangun akan mengirimkan utusan untuk menghadiri undangan dari Panitia MUPEL BKS Pria Wilayah 11 Jawa Kalimantan dalam rangka periodisasi kepengurusan BKS Pria GKPI Wilayah 11 Jawa Kalimantan tahun 2020-2025 pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 10 WIB di GKPI Cipayung. Yang ke-10, serah terima Koordinator Wilayah 11 Jabodetabek Jawa Kalimantan. GKPI Jemaat Khusus Rawamangun mendapat kehormatan karena ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan serah terima jabatan Korwil GKPI Wilayah 11 Jabodetabek Jawa Kalimantan dari Bapak Pendeta Revelindo Panggabean STH kepada Bapak Pendeta Asintongan Gurning Emin. Acara ini akan dilaksanakan dalam ibadah minggu kedua tanggal 12 September 2021. Penunjukan ini telah disepakati untuk diterima dalam sermon pada Jumat tanggal 27 2021. Yang ke-11, pemutahiran database dapat kita lihat di layar. Demikian juga yang ke-11, statistik untuk mengikuti ibadah daring. Kami tetap mengajak Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara daring untuk mengisi presensi yang telah dibagikan linknya melalui lingkungan masing-masing. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit, baik yang sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Firman Tuhan bagi yang sakit diambil dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, dan aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Dan kepada anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini, dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021, Majelis Jemaat GKPI Rawamangun turut berbahagia atas bertambahnya usia saudara. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Warta keuangan dapat kita lihat dan cermati pada buletin minggu yang telah dibagikan oleh penatua lingkungan masing-masing. Kami mengimbau jemaat sekalian untuk menggunakan kode QRIS untuk menyampaikan persembahan minggu dan persembahan lainnya. Demikian penegasan Warta Jemaat Minggu hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami mengucapkan kepada-Mu ya Tuhan, atas belas kasihan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, terhadap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau mengantarkan kami tiba di gereja-Mu ini Tuhan, untuk dapat beribadah. Begitu juga Tuhan, jemaat kami yang beribadah di rumahnya masing-masing ya Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh setiap firman-Mu yang kami nyanyikan, yang kami dengarkan dan kami yang bacakan ya Tuhan. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat ibadah umum hari ini boleh berjalan dan boleh kami lakukan ya Tuhan sesuai dengan peraturan. Walaupun firman-Mu yang lebih menerangi ya Tuhan, seperti yang difirmankan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat dompet peduli kasih yang memberikan peduli kasih dari Engkau ya Tuhan kepada jemaat-Mu, sehingga kami boleh saling berbagi melalui dompet peduli kasih ini terhadap saudara-saudara kami yang terkena atau terpapar COVID ya Tuhan, dan membantu saudara-saudara kami ya Tuhan yang kurang mampu. Terima kasih buat tangan pengasihan-Mu melalui saudara-saudara seiman kami yang menolong dan membantunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga serahkan berdoa kepada anak didik kami, anak katekisasi yang memberikan dirinya untuk dididik semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mengikuti mulai dari awal ini, mereka komitmen dan konsisten dalam mengikuti ya Tuhan, sehingga mereka lebih lagi mengenal Engkau lewat pelajaran yang disampaikan oleh gereja-Mu ya Tuhan, penatua dan pengajarnya, terlebih Amang Pendeta GKP Rawamangun ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dan orang tua dan anak-anak saling bekerja sama, semakin anak-anak yang mengikuti katekisasi dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Begitu juga Tuhan program sekolah minggu, baik yang dilakukan secara daring, kiranya Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak gereja kami ini Tuhan lewat secara virtual. Kiranya berikanlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan kepada guru-guru sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu pengetahuan dasar ini mampu dikenal oleh anak-anak gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berberkati segala program sekolah minggu, supaya anak-anak yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Begitu juga doa kebersamaan kami yang dilakukan kebaktian lingkungan dan grup lingkungan dan doa bersama ya Tuhan. Biarlah para tim media yang mempersiapkan nantinya yang dilaksanakan secara virtual dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan semua jemaat boleh mengikutinya ya Tuhan, dan mereka nantinya kami boleh bersukacita, kami beribadah secara sebagaimana biasanya kita beribadah dalam kebaktian lingkungan secara virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat anggota jemaat yang dalam bimbingan. Biarlah Tuhan mereka mengikuti bimbingan ini, supaya mereka juga Tuhan semakin mengenal Engkau lewat bimbingan yang dilakukan oleh gereja-Mu ya Tuhan. Supaya menjalani firman-Mu itu Tuhan perlu pemahaman, perlu pengertian ya Tuhan. Biarlah lewat bimbingan ini
para jemaat kami lebih serius dan sungguh untuk mengikutinya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak yang baru lahir ya Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita mereka yang Kau berikan kepada mereka. Jadikanlah Tuhan anak itu anak yang sehat, yang pintar dan panjang umur ya Tuhan. Dan berikan jugalah kepada orang tua mereka Tuhan sukacita dan rasa bersyukur yang Kau memberikan anak kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga program BKS Pria dan Serah Terima ya Tuhan. Berkatilah para panitia yang menyiapkan kegiatan ini Tuhan. Berikanlah juga mereka Tuhan kesehatan agar segala program perencanaan ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat Amang Sinaga yang sedang dirawat di rumah sakit pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala tindakan yang dilakukan Tuhan memberikan kesembuhan lewat kuasa-Mu melalui tangan-tangan yang mengobati dan melalui obat yang dimakan dan diminum ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dapat menyembuhkan Amang Penatua Sinaga Tuhan dari penyakitnya. Ya Tuhan, karena Tuhan yang mendampingi Amang Sinaga, menemaninya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran juga dan kesehatan ya Tuhan. Jauhkan mereka dari pikiran-pikiran yang negatif, terlebih dalam keadaan saat ini ya Tuhan. Biarlah selalu firman-Mu yang terngiang yang ada di dalam hatinya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam perawatan di rumah, mungkin yang dalam orang tua kami yang dalam usia bahagia Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dalam kelemahannya, dalam ketidakberdayanya. Biarlah Tuhan siapapun yang menjaga mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, memberikan kesabaran dalam merawat orang tua kami ini Tuhan. Dan begitu juga saudara kami yang kurang sehat, yang sedang dirawat di rumah, biarlah iman mereka, biarlah Tuhan dan apa yang mereka dengarkan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menguatkan mereka, dan firman-Mu dapat menyembuhkan mereka. Tapi biarlah iman percaya mereka Tuhan lebih menyembuhkan mereka dari segala penyakitnya ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat kami yang berulang tahun minggu ini dengan sukacita, dengan bertambahnya umur mereka ya Tuhan, bertambahnya juga lah Tuhan rasa syukurnya, rasa pengenalannya kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam hidup kami, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, semakin pakailah hamba-Mu untuk memberikan, untuk menyampaikan, untuk menyuarakan firman-Mu di untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah segala program GKP Ramangun dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada seluruh pimpinan GKP Ramangun, baik penatua maupun para pelayan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat negara kami ini, pemimpin kami mulai dari presiden sampai jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan sehingga di negara kami ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terlebih anak sekolah Tuhan, biarlah nantinya sekolah siapapun yang dapat bisa tatap muka, biarlah Tuhan berjalan sesuai dengan yang ditetapkannya ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami
Ampuni kami Tuhan, agar kami layak dan menyebut dan memanggil nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tuhan mengantar kita memberi persembahan. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.
kita ambil saat teduh sejenak.